والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkesempatan dan berkumpul di sekolah yang kita cintai dalam rangka lomba pidato menyambut bulan suci Ramadan di UPT SMP Negeri 7 Tambang. Dan tak lupa pula kita berselawat beriring salam kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang, yang kami hormati Dewan Juri Bapak Ibu yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Majelis beserta staf dan tata usaha, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan memulai acara yang pertama. Nomor urut pertama yang akan dibawakan oleh Nabila Triana dari kelas 9E. Kepada Nabila Triana kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkunjung mendapat makan, membawa sayur, jangan tumpah. Salam sejahtera saya ucapkan. Semoga hidup penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulillah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang, yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang Nabila hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, dan yang saya
dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bersedekah kepada orang fakir miskin agar mereka dapat merasakan makanan yang enak, rezeki yang banyak, husana yang layak. Berikan sedekah terbaikmu, ikhlaskan. Jangan kau sia-siakan Ramadan ini. Belum tentu tahun depan engkau dapat merasakan nikmat dan keberkahannya. Bersedekah bukan hanya tentang memberi, melainkan mensucikan harta dan jiwa kita. Dan yakinlah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita berkali-kali lipat dahsyatnya. Rasul bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa wa minna fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah telah membebaskan beberapa orang dari api neraka di setiap hari dan di bulan Ramadan. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momen mempererat silaturahmi, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan kita muliakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Nabila sampaikan. Lebih dan kurang Nabila mohon maaf. Sebelum Nabila tutup, Nabila ada pantun nih. Bunga melati harum mewangi, mekarnya indah di pagi hari, ceramah usai hati berseri. Mari beramal untuk berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas 9C kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap karunia Allah sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka berlomba antar sesama. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Agar tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, baiklah saya langsung saja membacakan judul pidato saya pada kali ini, yang berjudul Memperbanyak Iman di Bulan Ramadan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya banggakan, sebentar lagi kita semua akan disambut dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampun, bulan yang sangat meriah. Di saat bulan suci Ramadan tersebut, kita akan melaksanakan puasa, yang setiap paginya kita akan melaksanakan sahur, dan setiap sorenya kita akan melaksanakan berbuka puasa. Ketika kita berbuka dengan keluarga, ketika kita berbuka dengan tetangga, bahkan ketika kita berbuka dengan orang asing, disitulah letak rasa persaudaraan kita. Tak lupa juga buat salat tarawih, yang dimana rata-rata umat muslim melaksanakan sholat di masjid-masjidnya. Disitulah rata-rata umat muslim melaksanakan sholat tanpa memandang status sosial, tanpa memandang warna kulit, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga buat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Di malam tersebut kita ditugaskan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada waktu kosong, sebaiknya kita melaksanakan atau
Islam, and religion without science is blind. In addition, in Imam Ali bin Abi Thalib also says, since that is not sure can become harmful. So I start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha memberikan kita rasa syukur agar kita bisa berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu UPT SMP Negeri 7 Tambang dan para juri yang cakep dan mukanya berseri-seri, dan para guru majelis yang sangat kami hormati, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar kata mukadimah, langsung saja saya bacakan pidato saya yang intinya Ramadan, bulan mustajabnya doa. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, salah satu keutamaan bulan Ramadan itu adalah di mana dilipat gandakannya pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengerjakan amal kebaikan. Ibarat pepohonan dan tumbuhan, jika pada musimnya ia akan bertumbuh subur dan berbuah lebih banyak. Begitu juga pahala amal kebaikan manusia pada bulan Ramadan ini bagi yang mengerjakan amal kebaikan. Puasa Ramadan bukan hanya kita menahan lapar, menahan dahaga, tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang mana adalah kita mengintrospeksi diri, memperbanyak ibadah kepada Allah dan memohon pengampunan kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita menganjurkan berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini? Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah. Yang pertama, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berbuka hingga orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan 3, orang yang terzalimi. Hadirin, jadi ini bulan puasa kemarin pada Budi ya. Budi itu apa? Ya. Nah, jika kita melakukan maksiat, apalagi di bulan Ramadan ini, jika pahala dilipat gandakannya, maka dosa juga akan sama juga dilipat gandakannya. Jadi, marilah kita memperbanyak doa agar kita bisa selamat dunia akhirat, mati dengan keadaan istiqomah dan ya begitulah. Baiklah, sampai sini saja. Saya tutup. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 8 kepada Resti Mata Ardiansa kelas 9B kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini, yang saya hormati Dewan Juri sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman yang berani ikut pidato hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Allah, yakni Nabi
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menyampaikan sepatah atau dua patah pidato singkat yang berjudul Sedih Senangnya di Bulan Puasa. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasakan sedihnya di bulan puasa? Ada orang sahabat atau kaum kita atau sahabat kita, saudara kita yang di sana tidak bisa berbuka puasa atau berkumpul kepada keluarga. Di sana mereka hanya menahan sedih. Di sana mereka hanya menahan gimana rasanya bisa berbuka puasa dengan bersama keluarga. Mereka sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada yang membantunya. Terkadang mereka juga sedih, ingin juga berkegiatan seperti kita, melaksanakan sahur bersama keluarga, lengkap dengan keluarga, merasakan berbuka puasa dengan keluarga dan hangatnya di keluarga. Dan ada juga senangnya di bulan puasa. Di situ amal kita semua akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan amal buruk, amal baik dan amal-amal yang kita perbuat selama di bulan puasa. Maka daripada itu kita akan melaksanakan puasa dengan hikmat, dengan semua pahala yang telah kita buat, dan kita harus berbanyak doa dan sholat yang akan kita laksanakan di bulan puasa. Tidak lupa juga kita akan melaksanakan yaitu Ramadan. Ramadan itu hanya datangnya sekali setahun. Jadi kita harus melaksanakannya dengan hikmat, dengan tenang, tanpa ada masalah dan tanpa ada kesalahan. Jadi disitulah kita letaknya keseruan, disitu letaknya kenikmatan, dan disitunya letak kehangatan keluarga. Berarti kita harus sama-sama menghormati sama manusia. Ada juga kawan kita yang bersedih, ada juga kawan kita yang bersenang, ada juga kawan kita yang berfoya-foya di bulan puasa. Jadi untuk kesimpulannya oleh pidato saya hari ini, janganlah sesekali kalian mengumbar-umbarkan semua kegiatan kalian di sosial media, karena tidak sekalipun kalian merasakan apa itu kesakitan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sekianlah pidato dari saya, karena kaki saya juga sudah gemetar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 kepada Zafira Ariwa, kelas 9B kepada Zafira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah tomat, jangan muncrat-muncrat. Jawab salam saya, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada seorang proklamator yang tidak pernah naik motor dan yang merubah zaman dari zaman naik unta sampai zaman kapal terbang, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai pidato saya pada pagi hari ini yang berjudul Ramadan adalah masa berkah. Ramadan bukanlah sekedar bulan menahan lapar dan menahan dahaga. Ramadan adalah masa penuh berkah, masa di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, membukakan pintu ampunan dan memberikan kesempatan bagi kita untuk
yang diberikan khusus untuk kita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa mengajarkan kita tentang empati. Saat perut terasa lapar, kita belajar rasanya kekurangan. Dari sinilah Ramadan mengajarkan kita arti berbagi, baik lewat sedekah, membantu teman, atau sekedar bersikap ramah dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Bagi generasi muda, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merasa diri, mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, menjaga lisan dan memperbaiki sikap. Karena puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan emosi dan menahan hawa nafsu. Hadirin yang saya sayangi, oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan perubahan. Bukan hanya 30 hari, tetapi membawa nilai Ramadan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya Ramadan adalah masa berkah bagi siapa saja yang mau memanfaatkannya. Sekian pidato saya pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan satu pantun. Karena saya mengawali dengan pantun, maka diakhiri dengan pantun juga. Bunga mawar, bunga selasih, petik mangga dapat 5. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nomor urut 10 kepada Zakia Fauzan kelas 9E kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wala Islam illa bil jihad, wala jihad illa bil dakwah, wala da'wata illa bil muqaddimah. Wa khairul muqaddimah yakni bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal asra. Asyhadu an la ilaha illallah katibul asrar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shawwatul akhyar. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Hakim Juri yang bijaksana, yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang telah hadir, dan yang saya banggakan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mau menyampaikan pidato dengan judul Keutamaan di Bulan Suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan paling mulia di dalam Islam, yang ditandai dengan diwajibkannya berpuasa dan diturunkannya Al-Quran dan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala juga
83 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berpuasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan diri dari godaan hawa nafsu. Yang katanya puasa malah kerjaannya setiap hari suka marah-marah, yang katanya puasa kerjaannya setiap hari malah menggibah, yang katanya puasa malah berzina, berpacaran, berduaan. Muncul yang ketiganya, syaitan. Astagfirullahaladzim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan adanya bulan Ramadan ini, marilah kita kejar keutamaan di bulan Ramadan, yaitu yang pertama, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Ada sebuah hadis yang mengatakan, jika telah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan para syaitan-syaitan akan dibelenggu. Yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 3 dan 4, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan, yang artinya malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan dan malam yang penuh keberkahan. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Syahrul Mubarak atau bulan yang penuh berkah. Setiap orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dan dibukakan pintu surga bagi dia yang bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bulan ini, di bulan Ramadan nanti, marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dan mengejar pahala agar kita bisa masuk ke golongan orang yang bertakwa. Sampailah kita di penghujung pidato, marilah besar harapan saya kepada kita semua untuk terus berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu murni dari diri dalam saya sendiri. Dan jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Dan ingatlah, unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sisa waktunya itu adalah 58 detik. Kita selanjutnya nomor urut 11 Nur Aini dari kelas 9A. Kami persilakan. Sallallahu alaihi
kita melakukan suatu kemaksiatan, kejahatan dan kemungkaran, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang telah ia lakukan. Ada 3 golongan orang-orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama, orang yang gembira dan senangnya datang bulan Ramadan. Siapakah itu? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang gembira tetapi sedih datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia sakit dan tidak bisa melakukan ibadah puasa. Dan yang ketiga, orang yang sangat benci, orang yang sangat menghinakan datangnya bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Siapakah itu? Orang yang tidak ingin melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dan tidak ingin melakukan amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk golongan manakah kita? Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan tahtisaban ghafir lahu qaddamat." Yang artinya, barang siapa yang di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ali memberikan ada 5 amalan ringan yang Allah anjurkan kepada kita semua. Yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran. Dari hadis Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah jannah mutaqatun lil arba'in nar." Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah itu? Yaitu salah satunya talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang beribadah berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu, agar apa kita tahu disuruh berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu orang yang beribadah beristighfar, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu yang kelima yaitu menjaga lisan. Mengapa ada menjaga lisan? Sebab lisan yaitu adalah lidah. Walaupun lidah tak bertulang, akan tetapi jika kita melakukan dosa dengan kata-kata yang berlidah, maka dosanya akan berlipat ganda. Maka dosanya lebih besar daripada zina. Auzubillahi min dzalik. Dan pada akhirnya kita ada di ujung pidato. Angin berhembusan memberi harapan. Cakep dong. Terbit mentari menyinari pagi. Semoga Ramadan penuh keberkahan dan kita semua insan menjadi lebih baik lagi.
Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan semangat yang tinggi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi bulan suci Ramadan dengan berbagai amalan soleh seperti puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan. Mari kita perbaiki akhlak kita dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa dapat menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memperhatikan hak-hak orang lain, seperti hak-hak fakir miskin, orang yang membutuhkan. Mari kita berbagi sedikit harta kita kepada mereka dan bantu orang yang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi makan orang yang berpuasa adalah salah satu contoh amalan soleh yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan semangat yang tinggi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengisi bulan puasa dengan berbagai amalan soleh dan memperbaiki akhlak kita. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 15 kepada Alika kelas 9B kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Berkat kasih sayang beliaulah kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat bermutiarakan salam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia yang anti durhaka, Nabi yang best of the best, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat atas kerja keras beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang yang saya hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Adanya tujuan saya berdiri di sini tiada lain tiada bukan untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Bulan Ramadan, bulan istimewa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa puasa diwajibkan agar kita bertakwa. Bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bulan puasa merupakan bulan yang penuh berkah yang dikaruniakan oleh Allah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan memiliki makna yang mendalam. Puasa Ramadan memiliki beberapa tujuan penting, yakni menumbuhkan kesadaran
marilah jadikan bulan Ramadan sebagai kebiasaan yang konsisten setelahnya. Ramadan adalah karunia yang berharga yang diturunkan oleh Allah. Bulan di mana penuh ampunan, keberkatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak sia-siakan setiap detiknya dari ibadah puasa, salat tarawih, membaca Al-Qur'an dan melaksanakan kebajikan terhadap sesama. Ingatlah, setiap yang kita laksanakan di bulan Ramadan bukan hanya untuk saat ini, tetapi harapannya akan dilanjutkan hingga akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, menghapuskan dosa-dosa kita dan memberi kita kekuatan dan selalu berada di jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan kita tentang bulan suci Ramadan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 16 kepada Wendra kelas 9G, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya saron madon ya sarosiyah. Marhaban ya saron madon ya sarosiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nalla nabiyya ba'da amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, terimalah azabku sangatlah pedih, kata Allah. Surahul Azim. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang, yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana, yang kami sayangi, teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Utama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju ke sekolah yang sangat kita cintai ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak memakai dasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan berserinya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja, sebelum itu perkenalkan, nama saya Wendra Pratama,
perwakilan dari kelas 9D. Baik, adapun judul pidato singkat saya pada hari ini yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Betul? Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dianjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbagai macam amal ibadah yang kita harapkan tiada lain untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shallallahul azim. Sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan, ada beberapa hal utama yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah merenungi diri. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lalu, baik itu dengan sengaja atau tidak, kini hendaknya ditutupi dan disusul dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak beristighfar kepada Allah agar diri kita lepas dari dosa. Yang kedua adalah berbuat baik dan memperbaiki hubungan dengan orang tua kita. Mungkin selama ini hubungan kita dengan orang tua kita banyak yang mengecewakan, banyak yang menyentuh hati. Namun datangnya bulan Ramadan ini kita wajib, kita hendak untuk bersaling memaaf-maafkan dengan orang tua kita. Yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahmi dengan sanak saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari semua itu, sangatlah penting untuk membersihkan yang bersifat lahiriah dan jasmania. Misalnya membersihkan pekarangan, lingkungan rumah, membersihkan masjid dan musola. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan berikhlas hati. Karena puasa Ramadan adalah suatu panggilan ilahi dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Demikianlah pidato singkat saya pada hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 18 kepada Hashifah kelas 9C kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jilbab hitam di atas kepala, lebih manis memakai pita. Sambutlah salam dari sifat sebagai salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberi kita berkumpul di tempat
Allah. Bulan Ramadan hampir tiba, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bahkan bulan Ramadan juga bulan kesempatan untuk kita semua mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Puasa di Bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat rahimahumullah. Puasa pada bulan Ramadan merupakan salah satu ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Selain merupakan salah satu kewajiban untuk muslim, puasa pada bulan Ramadan juga banyak keutamaan serta pahala yang besar. Keutamaan berpuasa yang pertama yaitu puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah yang paling penting dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi riwayat dari Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seluruh amal perbuatan dari anak keturunan Adam merupakan miliknya, kecuali ibadah saum. Puasa merupakan untukmu dan aku yang dapatkan ganjarannya. Dari hadis tersebut tampak bahwasanya untuk kita semua menunaikan ibadah puasa supaya mendapatkan pengabdian serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan puasa yang kedua yaitu menunaikan ibadah puasa merupakan jalan pengampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan puasa akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang mengerjakan saum dengan penuh ikhlas serta mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dosa yang sudah berlalu akan mendapatkan ganjarannya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis tersebut tampak banyaknya keutamaan serta ganjaran yang Allah berikan terhadap umat muslim yang menunaikan ibadah puasa. Keutamaan puasa yang ketiga yaitu puasa pada bulan Ramadan membantu kita semua untuk mendekatkan diri dan membantu kita semua untuk mengendalikan hawa nafsu dan ketahanan diri kita, bahkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat Al-Quran tersebut tampak bahwasannya tujuan dari bulan Ramadan untuk menambah rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengendalikan hawa nafsu. Keutamaan berpuasa yang terakhir, puasa juga membantu kita untuk merenungkan isi makna dari agama Islam. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mengerjakan saum dengan penuh semangat, maka akan mendapatkan pahala yang begitu hebat. Dan jika kita semuanya menunaikan ibadah puasa, kita harus bisa memandai dan kita semua harus bisa menjauhi sikap yang tidak baik supaya kita semua bisa mendapatkan pahala yang begitu besar. Di dalam hadis tersebut tampak bahwasanya
menambahkan kebaikan diri dan rasa takwa kita terhadap Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh semangat dan mendapatkan keikhlasan. Demikian pidato ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 kepada Kaila kelas 9G kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, termasuk kita semua di UPT SMP Negeri 7 Tambang. Selalu kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 7 Tambang, yang terhormat Ibu Dewan Juri Lomba Pidato hari ini, yang terhormat Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Adapun judul pidato saya pada hari ini yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Pada bulan yang mulia ini kita diajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an, bersedekah dan melakukan amal saleh lainnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang membawa banyak kebaikan dan berkah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan ini sebagai waktu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, menyucikan hati dan pikiran, serta mempererat hubungan antar sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui puasa kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu, merasakan kesulitan orang yang kurang mampu, dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Selain itu, bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk memperdalam pemahaman kita terhadap ajaran Islam dengan rajin membaca dan merenungkan isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga mengajak kita peduli antar sesama. Kita dapat berbagi kebahagiaan dengan memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, membantu keluarga dan tetangga yang kesusahan, serta mempererat hubungan antar sanak saudara dan teman-teman. Di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, marilah kita manfaatkan setiap detik di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan bulan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dermawan, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh menjalankan ibadah
Jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 7 Tambang. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya beri judul pidato saya pada kesempatan kali ini, yaitu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan merupakan amal ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita agar kita mencapai derajat takwa. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu mencapai derajat takwa. Ayat ini menunjukkan bahwa berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk menahan diri dari hawa nafsu, menjaga lisan, serta memperbaiki diri dalam kehidupan sehari-hari. Berpuasa juga memiliki banyak keutamaan. Berpuasa memiliki sisi pengampunan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa atas iman dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa kita hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa makna. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup pidato saya akan memberikan sebuah pantun. Bulan Ramadan bulan mulia, bulan ampunan penuh berkah. Marilah kita tingkatkan takwa. Dengan memperbanyak amal ibadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, maka terakhir pula acara kita pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026. Maka kita tutup. Maka kita akan membacakan hamdalah. Kami sebagai pembawa acara, apabila ada kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih kepada tim juri yang telah mengorbankan waktunya lebih kurang 2 hari hingga sampai hari ini.
Mudah-mudahan atas jasa dan partisipasinya untuk kita semua, hanya Allah yang akan membalasnya. Kemudian juga kepada anak-anak semuanya yang telah berjuang menampilkan yang terbaik di hadapan ini. Tampil saja itu sudah merupakan modal yang terbaik buat Anda, karena Anda baru statusnya pemula atau pertama. Mudah-mudahan dengan adanya hal yang seperti ini, kedepannya akan lebih baik lagi. Anda semuanya pasangi, dan insya Allah bagi Anda yang penampilan yang bagus, insya Allah di bulan suci Ramadan nanti akan kita tampilkan dalam bentuk safari Ramadan. Akan kita surati masjid-masjid atau musala yang berada di sekeliling kita, insya Allah nanti. Karena itu merupakan permintaan daripada Ibu Kepsek kita. Kemudian yang terakhir, terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini menjadi motivasi yang sangat tinggi untuk kedepannya, untuk tampil yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan yang bisa Bapak sampaikan atas keterangan dari Bapak selaku pembina OSIS, ROIS, Bapak ucapkan mohon maaf dengan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita foto-foto.